Yang punya boneka, Pak, boleh pakai boneka? Boleh dibuka kameranya jadi saya bisa lihat apakah ada yang punya boneka? Terutama boneka yang bisa mulutnya buka tutup, kalau ada. Ada yang punya? Kakak-kakak ada yang punya? Saya tidak punya, Kak. Kalau tidak punya, apakah punya kaos kaki? Saya punya ini contoh kaos kaki. Ada kaos kakinya? Ada, Kak. Iya. Modal kaos kaki kami, Kak. Kaos kaki sama mantap. Udah ada yang punya bonekanya. Kaos kaki atau kain? Mungkin kain handuk ada? Ada yang punya handuk? Kurang aduk kaos kaki. Iya, kaos kakinya. Yang penting kaos kakinya udah dicuci ya. Mungkin handuk. Kalau saya ini pakai kain, ya ini kain kain fur, kain betulan. Jadi model kayak handuk juga sih modelnya. Bisa kelihatan ya. Jadi ini atau ini. Ya, presentasi saya sudah bisa kelihatan ya. Kelihatan, Kakak. Oke, baik. Jadi hari ini kita pengenalan tentang ventriloquism. Ventriloquism. Kita baca dulu Amsal 22 ayat 26. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini sebuah dasar ya, dasar yang kuat buat kita guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak, sebagai orang tua untuk anak-anak. Saya sendiri belum punya anak sampai sekarang, jadi percayakan Tuhan untuk jadi guru. Jadi setiap kali ditanya sama entah itu dari anak kecil sampai orang dewasa, anaknya kalau di sekolah pas saya dipanggil Mister. Sir, berapa anaknya sir? Oh banyak. Oh banyak tuh. Siapa? Ya kalian semua anak-anaknya Mister katanya. Oh, mereka senang. Yang lainnya begitu juga sama. Nah, tapi itu jadi cara Tuhan untuk saya sampai saat ini berkecimpung di dunia anak-anak. Saya juga tergabung di satu komunitas yang namanya Ventriloquist Indonesia. Nanti kita akan bahas juga ya. Oke, by the way sudah disiapkan ya? Kita butuh alat-alat itu. Nah hari ini kita bicara tentang teknik dasar. Karena ini langsung praktek ya. Jadi versi model cepat gitu. Boleh dibuka kameranya, jadi juga saya bisa lihat apakah bisa menangkap dengan baik atau tidak. Langsung bertanya enggak apa-apa. Jadi modelnya saya tidak langsung potong dengan pertanyaan, ada sesi tanya jawab, tapi langsung bertanya pada saat saya presentasi boleh. Hari ini saya akan mengenalkan tentang teknik dasar supaya kita semua itu bisa menggunakan boneka sebagai alat pengajaran firman Tuhan secara efektif. Karena banyak sekali yang saya perhatikan ya, pakai boneka dengan cara yang tidak tepat. Nah, puji Tuhan, hari ini semua kakak-kakak yang hadir di sini itu punya kelebihan. Belajar sesuatu yang seharusnya bagaimana cara bermain boneka. Gitu. Jadi bermain boneka. Jadi bukan hanya yang para wanita saja yang bermain boneka. Saya juga laki-laki mainan boneka juga. Tapi bonekanya berbeda. Ya. Jadi kita pakai boneka untuk alat untuk mengajar Alkitab atau firman Tuhan. Saya harap dari setelah sesi ini
kakak-kakak itu bisa memahami prinsip dasar ventriloquism. Ventriloquism itu adalah ilmu yang kita pelajari sekarang ini. Ventriloquism namanya. Kalau saya ventriloquist. Ya. Dan juga bisa menguasai teknik dasar kontrol bibir, suara, dan juga membuat satu karakter sederhana untuk sekolah minggu. Jadi ketika suatu saat mungkin nggak punya alat peraga, tapi punya sesuatu kain aja, itu sudah jadi alat peraga. Dan kita bisa sore ini kita bisa coba praktekkan dialog pendek yang bertema Alkitab. Nah, seperti itu. Fokusnya itu hari ini itu bukan secara kayak yang di TV-TV langsung wow gitu ya. Karena namanya kita perlu namanya proses ya, proses. Makanya hari ini lebih kepada media pengajaran, bukan penunjukan langsung seperti kayak ya para pemain ventriloquist atau pemain boneka yang sudah pro udah jauh bertahun-tahun ya. Kalau di sini ada yang sudah pernah bermain boneka dengan cara ventriloquist, bukan hanya panggung boneka ya. Ada? Belum, Kak. Belum Kak, baru mau mencoba nanti kalau Kakak sudah kasih Oh, baik. ajarkan. Nah, kalau mau jadi Belum pernah. kalau mau jadi apa namanya? Seorang ventriloquist profesional itu saya sarankan ini belajar ya. Karena ada satu komunitas resmi yang terbesar di Indonesia, yaitu Ventriloquist Indonesia atau Indonesian Ventriloquist. Singkatannya VENT-Indo. Kalau misalnya kakak cari di internet, itu ada tulisannya VENT-Indo. Nah, VENT-Indo ini tempatnya berkumpul semua para ventriloquist Indonesia. Pengajarnya juga orang-orang yang profesional di bidangnya. Caranya itu bisa buka Instagram mereka, gitu ya. Silakan di screenshot kalau mau, atau nanti saya share materi ini supaya nanti tinggal dicari Instagramnya Vent Indo. Saya juga bagian dari Vent Indo, jadi anggota juga di situ. Nah, ini adalah para pengajar profesional di Vent Indo. Mungkin ada yang mengenal? Ada berapa Kak yang? Seto, Oh, Kak Seto, siapa lagi? Ada yang milenial di sini? Generasi X, generasi Y? Susan ya itu, Kak. Susan. Iya, betul. Itu Karya NS. Ya, itu Karya NS. Jadi dari sebelah kiri atas itu namanya Budi Haha. Pak Budi Haha ini ada ketuanya, ketua Ventriloquist Indonesia, Ventindo. Baru yang di tengahnya ada Kak, jadi itu panggil Kak Radit. Ya, Kak Radit ini seorang salah satu pengajar ya di Ventindo. Terus ada yang di sebelah kanan, yang belakang, itu namanya, saya panggilnya atau kami panggilnya dia Suhu Imin. Kalau ya Suhu Imin juga pengajar di sana. Jadi 3 yang di bagian belakang ini adalah pionirnya dan mereka seorang ventriloquist profesional di Indonesia. Kalau yang di depan, Kak Seto udah pasti sudah kakak-kakak udah kenal. Terus ada Karya. Ini ya, termasuk idola saya waktu saya dulu sekolah SMP. Ketemu lagi ya, ketemu ternyata jadi satu komunitas juga. Terus ada yang suka nonton Sesame Street nggak? Jalan Sesama. Ya, Sesame Street itu di sini tuh ada Pak Ara. Ya, Pak Ara ini adalah salah satu puppeteer di Sesame Street Indonesia, khususnya Jalan Sesama. Nah, itu sekilas dari orang-orang yang penting yang ada di Ventindo. Nah, kalau mau belajar lebih profesional bisa langsung kepada mereka. Saya jadi sebuah pertanyaan, kenapa anak lebih mudah mengingat cerita melalui karakter dibanding ceramah? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Karena visual, Kak, langsung dilihat.
Ya, visual. Ada lagi? Ya, memenuhi beberapa gaya belajar dari anak-anak, Kak. Jadi anak-anak lebih lebih dapat gitu loh. Yang suka Hmm, gerak, lihat gerak, yang suka visual bisa lihat secara visual. Yang suka auditori pasti suara dari permainan boneka ini kan juga menarik buat anak-anak. ya Gitu. betul, betul. Jadi memang seperti itu ya. Karena anak-anak tuh belajar tuh mulai visual. Ya, kita anak-anak lihat visual tuh suka banget. Dan mereka suka pakai yang namanya selain visual, jadi mereka suka mengimajinasikan sesuatu, ya. Melihat sesuatu dan mereka imajinasikan. Kemudian mereka juga belajar dengan repetisi dialog. Makanya kenapa kayak lagu hati-hati gunakan tanganmu, hati itu kan dalam lagu kita pun kita selalu diulang-ulang gitu kalimat itu, hati-hati itu namanya repetisi dialog kalau dalam sebuah lagu. Dan mereka juga suka yang namanya interaksi emosional. Daripada hanya sekedar nonton saja, mereka suka yang namanya ada interaksi. Nah, kalau boneka itu suka. Nah, anak-anak suka karena bisa interaksi sama bonekanya itu. Seperti itu. Nah, boneka itu bisa jadi jembatan komunikasi. Karena itu bisa mengubah jarak psikologi, kemudian membantu fokus anak-anak, itu kemudian buka ruang dialog. Jadi ya mereka jadi bisa bertanya atau mungkin lebih lebih ekspresif. Ya tentu saja kita harus memilih boneka yang sesuai dengan usia. Nggak mungkin kita pakai yang sebesar ini. Ini boneka yang cukup besar ya. Kepada anak-anak kelas batita gitu, anak-anak nangis nanti. Kita pakai boneka-boneka kecil, pakai sarung tangan atau mungkin pakai ini bisa. Jadi buat mereka itu sesuatu yang lucu kalau kayak gini ya. Apalagi nanti kalau pakai dihiasi dengan bulu-bulu gitu. Ya. Sekarang ventriloquist itu kita pakai untuk pelayanan, jadi bukan pusat perhatian. Bedanya kita dengan yang para entertainer, kalau ventriloquism ini kita pakai untuk pelayanan. Jadi kita bukan pusatnya. Yang menjadi pusat perhatian itu kita pasti adalah firman Tuhan. Amin. Karena itu yang disampaikan, bukan medianya. Ini hanya alat bantu saja. Alat boneka itu hanya alat bantu. Jadi kalau ventriloquist itu adalah seni menciptakan ilusi bahwa suara berasal dari karakter lain. Itu namanya ventriloquism. Kalau saya atau orang yang mempraktekannya disebut dengan ventriloquist. Nah, seorang ventriloquist itu harus punya kontrol artikulasi, bisa mengalihkan fokus visual, dan bisa membentuk sebuah karakter. Untuk apa? Ya menghidupkan cerita kita, menjelaskan konsep sulit, dan juga membantu anak-anak untuk mengingat pesan firman. Mari kita praktek. Coba ucapkan Budi pergi pagi membawa makanan. Ada ya? Boleh dibuka satu-satu? Kakak-kakaknya boleh coba ucapkan Budi pergi pagi membawa makanan. Pendek aja kan? Budi pergi pagi membawa makanan. Ya, gampang ya. Budi Nah, boleh. pergi pagi membawa makanan. Boleh. Oke, boleh dibuka kameranya. Saya mau lihat bibirnya. Coba mulutnya tidak bergerak. Hah? Coba bibirnya tidak bergerak. Kita coba latihan. Dicoba ya. Pergi Bergerak. Dicoba. Namanya juga latihan. Gak apa-apa. Budi pergi pagi membawa makanan. Bibirnya nggak boleh gerak. Coba. Ada yang bisa? Makanan. Bawa Budi bawa makanan. Jangan malu. Bawa Ya, makanan. Jadi Budi pergi bawa tetap Budi pergi pagi membawa makanan. Budi Ada? Bisa? pagi bawa makanan. Budi.
Jadi pakai Budi pergi Bunya kok pagi. susah ya Kak, bunya Kak. Ya, budinya agak susah. Budi. Nah, Budi jadinya Kak. oke, kita coba ambil kos kakinya. Ini kos kakinya begini kan. Ah, Nah, yang bagian tumit ini, yang bagian tumit, yang punya boneka silakan pakai boneka, yang tidak punya boneka boleh pakai kos kakinya. Bagian tumit di sini ini dipakai untuk jempol. Sedangkan yang sisanya ini adalah 4 jari dimasukkan di sini. Posisi tangan begini. Kita coba dulu tanpa kos kaki ya. Coba sekarang nggak apa-apa. Mulutnya bergerak. Coba sebutkan. Budi pergi pagi membawa makanan. Budi pergi pagi membawa makanan. Iya, rata-rata ininya begini ya. Coba lagi. Sekarang dengan cara yang berbeda. Jempolnya itu yang bergerak ke bawah. Bisa lihat ya, jempolnya yang bergerak ke bawah, sedangkan 4 jarinya tidak boleh bergerak. Budi pergi pagi membawa makanan. Coba. Budi, 4 jarinya tidak boleh bergerak ya. Yang Budi bergerak, pergi membawa. ya, yang bergerak Budi jempolnya. Coba. pagi membawa makanan. Ya, Budi pergi pagi membawa makanan. Budi pergi pagi membawa makanan. Iya. Mantap. Pergi pagi membawa makanan. Iya. Nah, saya pakai ini. Jadi modelnya seperti ini. Kalau punya handuk, bisa dipakai jadi bajunya atau mungkin dipakai jadi rambut. Ya. Kalau saya sih buat biasanya kalau kain atau handuknya saya lilit di tangan saya ini akan jadi baju. Nah, seperti ini. Kemudian mulailah dicoba ucapkan. Budi pergi pagi membawa makanan. Ya, coba. Bisa? Budi pergi pagi membawa makanan. Goyang. Tunggu sabar Kak. Goyang. Budi pagi membawa Budi pergi pagi membawa makanan. Ya, bisa kelihatan? Budi pergi pagi membawa makanan. Ini pecahan silabel atau suku kata. Budi pergi pagi membawa makanan. Nah, seperti itu. Jadi dipecah per suku kata. Makanan. Ya. Nah, setiap suku kata itu boleh jempolnya dibuka, tutup. Budi pergi pagi membawa makanan. Budi pergi pagi membawa makanan. Budi pergi pagi membawa makanan. Ya, seperti itu. Oke, jadi udah mulai coba, udah mulai bisa ya. Nah, sekarang kita akan melatih ini, secara cepat, huruf yang susah. Huruf susah itu ini, B, P, N, V sama V, F sama V. Nah, ini agak panjang sekarang. Bapak membawa payung merah sebelum pergi ke festival bersama Maria dan Vino. Nah, ini lengkap semuanya. Ini lengkap. Ada yang mau coba? Bapak membawa payung merah sebelum pergi ke festival bersama Maria dan Vino.
Ayo dicoba satu-satu. Bapak membawa payung merah sebelum pergi ke festival bersama Marina dan Vino. Ya, semua huruf yang sulit ini muncul. B, P, M, F, ya, F sama P. Ya kan? Bapak membawa payung merah sebelum pergi ke festival bersama Maria dan Vino. Jadi kalau ketika kita sudah melatih, ya, kita coba latih bicara seperti yang tadi ya, berusaha untuk tidak menggerakkan bibir. Dan ketika udah berusaha tidak menggerakkan bibir, ngomong, Bapak membawa payung merah sebelum pergi ke festival bersama Maria dan Vino. Jadi usahakan tidak bergerak bibirnya. Dan ini yang ketika bicara ini yang turun. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Ada yang bisa menyanyi lagu ini? Burung pipit, burung pipit. Iya. Burung pipit tidak menanam. Ini lagu ini cocok untuk pakai latihan untuk jadi seorang ventriloquist karena ada huruf-huruf yang kelihatannya sulit. Tapi kalau kita mau terus berlatih, ini bisa dipakai, ya. Tetap terus ya. Ketika berlatih, kita mencoba ucapkan kata-kata atau dengan huruf yang sulit. Kemudian kita pilih juga lagu yang ada huruf yang sulit. Ini rada Rocky. Ini salah satu karakter saya yang ini buat sendiri. Bukan dibeli di toko, enggak. Kalau beli di toko itu lumayan mahal ya. Mahal? Iya mahal. Masa? Hargaku berapa? Hargamu nggak dibayar. Oke, kita coba ya. Burung pipit tidak menanam, tetapi Tuhan beri makan. Rocky nyanyi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga beku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Ya, gitu dong. Lanjut. Begitu. Aku yang nyanyi. Loh kok kakak yang nyanyi? Kamu yang nyanyi, bukan kakak, kan lagi latihan kita. Kira-kira seperti itu ya. Lagu ini kan sudah pasti kita guru-guru sekolah minggu udah mengerti dan sudah tahu. Jadi kita bisa pakai lagu ini juga untuk latihan kita. Untuk penggunaan huruf-huruf yang sulit untuk diucapkan. Nah, bicara tentang huruf-huruf yang sulit diucapkan, sebenarnya ada yang kita perlu pelajari ya. Saya keluarkan ini contoh Rocky. Nah, ini adalah Rocky ini punya karakter yang saya pakai untuk karakter biasanya anak sekolah minggu ya. Terus ceria, ingin tahu, polos, kadang salah paham. Nih. Nah, ini karakternya boneka saya ini. Ketika sudah pegang boneka, jangan biarkan boneka itu diam. Jadi, apalagi begini. Kadang-kadang juga ketika main boneka di panggung boneka, ya anggaplah ini tangan saya ini adalah sebuah panggung. Yang saya perhatikan kakak-kakak sekolah minggu yang lain yang belum belajar boneka, itu kadang begini. Dan mereka pakai boneka pun begini. Ya, seperti yang saya sudah ajarkan pertama, ingat ini adalah cara bermain yang salah. Kenapa? Kalau rahang kita itu yang di bawah yang terbuka. Jadi seperti ini, rahang kita yang ke bawah, bukan kepala kita yang ke atas. Enggak kan? Itu aneh kalau misalnya kita coba lihat dari samping. Kalau begini aneh. Ini ya cara yang sangat
salah. Jangan pernah itu dilakukan. Jadi ilusinya itu nggak dapat. Ya, anak-anak jadi ngelihat, oh bonekanya begitu gitu ya. Tapi kalau kita bermain boneka, bonekanya yang pertama jangan diam dan mulutnya harus yang ini yang ke bawah. Jadi rahang bawah yang dibuat ke bawah. Ini. Ya, itu yang penting ya harus. Nah, boneka tidak boleh bicara, itu yang tidak boleh mengajar tentang kebenaran. Repetisi kebenaran boleh. Mengulangi yang sudah diajarkan boleh. Tapi dia bukan seorang pengajar. Dia hanya sosok anak sekolah minggu yang pengen belajar. Dia pasti akan salah. Nah, kita mau main komedi boleh pakai boneka ini. Jadi bonekanya akan salah-salah misalnya, ya nggak apa-apa ya boneka. Itu. Dan boneka tidak bisa selamat. Kelebihannya anak-anak bisa selamat masuk surga. Iya. Kalau anak-anak bisa masuk surga. Tapi kalau kamu nggak bisa. Oh, tidak. Ya, begitulah. Jadi sosoknya ini adalah sosok untuk membantu kita. Begitu. Biasanya kan bisa untuk nyanyi, hafal ayat, si boneka tuh akan salah-salah ya. Atau mungkin minta fokus perhatikan. Oke, perhatikan ini. Ya, lihat ke kanan, kiri atau ya, lihat sana lagi. Ya, lihat sana lagi. Dan ini perlu ngajak untuk mereka fokus. Nah, kalau udah kayak gini kan suruh diam dulu. Oke, perhatikan. Nah, baru kita balik lagi ke cerita. Itu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tentang suara. Karena ini adalah boneka anak-anak, saya pakai suara kecil. Jadi suara kecil. Ini tanpa, kalau misalnya kita pakai suara anak-anak, ya pakai suara kecil. Mau pakai suara besar, suara kakek-kakek, nenek-nenek, silakan. Jadi suara berat. Jadi yang misalnya guru-guru wanita silakan pakai suara berat untuk menunjukkan karakter yang laki-laki. Biasanya itu kalau boneka itu beda dengan yang ciri khas hari-hari. Saya orangnya bukan orang yang banyak cerita gitu ya, nggak pengen tahu segala macam. Jadi lebih banyak diem ya pasti. Tapi setiap karakter yang saya ciptakan ini nggak bisa diam. Jadi hidup, gitu, harus hidup dan pengen tahu segala sesuatu. Rasanya? Ya kamu. Masa? Iya, masa. Oke. Nah, perhatikan, ini kita pakai suara. Kalau suaranya anak-anak, tetap terus pakai suara anak. Jangan terbalik. Jangan sampai kita jadi ngomongnya sebesar. Terus saya jadinya ngomong jadi anak-anak. Nggak boleh seperti itu. Terbalik. Kita balik. Kita tetap pakai suara kita dan suara kita. Suara boneka beda. Jadi kalau kita ngomong, halo, shalom semua. Hai, shalom. Apa? Iya, shalom. Shalom. Kamu bisa bilang M. Masa kamu nggak bisa bilang M? Coba bilang shalom. Shalom. Nah, itu kan bisa. Seperti itu. Jadi temukanlah suara yang konsisten. Jadi nggak berubah-berubah gitu. Harus pakai suara yang sama. Nah, ini trik. Ini adalah trik yang dipakai untuk belajar pertama. Masih ingat tadi kalimat yang pertama? Ya, tujuannya kita mengganti huruf B, P, M ini dengan huruf yang mirip. Huruf B jadi huruf apa? D. Ya, huruf P jadi pakai huruf C. Huruf N, M. Kita ganti huruf N. Misalnya minta minum. Coba sebutkan minta minum tapi diganti hurufnya. Ayo dicoba. Ya, dicoba. Oke, pengen lihat. Mau lihat apa? Bisa enggak kakaknya ya? Anak ya. Boleh, silahkan. Langsung dipraktek kakak-kakak.
Boleh pakai boneka atau boleh pakai kaos kaki. Biar kelihatan di kameranya ya. Ya, Sebutkan. Oke, bisa. Sebutkan kata-kata yang pakai huruf P, B. Sama M. Ya. Budi, bangun, ya, pergi, minum. Nah, coba. Ada huruf B, ada huruf P sama M. Budi pergi pagi pengen minum. Yang lebih lengkap lagi kan? Coba Rocky yang ngomong. Budi pergi pagi pengen minum. Budi, Ya, Budi pergi pagi pengen minum. nah bisa lihat kan? Jadi saya mengganti huruf B sama D. Terus saya ganti huruf P sama huruf T. Huruf M dengan huruf N. Kalau terdengar sudah mirip, Budi pergi pagi pengen minum. Nah, itu berarti ilusi yang kita ciptakan itu berhasil. Ada yang mau coba? Ayo dicoba dong. Ya, dicoba. Siapa yang mau coba? Budi pergi pagi pengen Ya, apa? minum. Oh, minum. Budi pergi pagi pengen minum. Nah, bonekanya juga digerak-gerak. Kalau seandainya pakai kaos kaki juga sama. Nah, ini saya pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki, boleh ditambahkan telur mainan atau bola pingpong, bukan telur ya. Telur mainan atau bola pingpong untuk dibuat jadi mata-mataan, kemudian ditempel di kepala. Ini contoh saya punya. Ya, ketika saya tiba-tiba suruh main boneka, nggak punya boneka, saya biasanya bawa namanya Google Eye. Google Eye itu ya itu gampang dicari. Nah, ini dia. Saya buat seperti ini. Bisa lihat kan? Tepat di wajah saya. Saya buat ini bulu-bulu hiasan. Kemudian saya taruh di antara jari. Oke. Dan jadilah dua boneka dadakan. Budi pergi pagi pengen minum. Coba sebutkan. Ini pakai boneka dadakan. Kakak-kakak juga bisa lakukan atau coba latihan. Budi pergi pagi pengen minum. Sama dengan ini. Ya, dibuat hidup dulu, baru ngomong. Budi pergi pagi pengen minum. Budi pergi pagi pengen minum. Budi pergi pagi pengen minum. Oke, sebentar. Ada yang mau bertanya? Saya mau colok dulu ya. Laptopnya habis baterai. Ada yang mau tanya, boleh? Ada? Atau ada kendala? Boleh ditanyakan ya. Mumpung kita lagi ketemuan ya.
Ayo silakan. Jangan khawatir kalau seandainya tidak sempurna, karena kita ciptakan ilusi suara, karakter, bukan kesempurnaan fonetik. Ya, jangan khawatir untuk ya seandainya kurang tepat, no, jangan khawatir. Jadi jangan salah, jangan takut. Kita harus keluar dari kotak berpikir. Karena kita sudah terlalu terkotak-kotak. Ya. Nah sekarang kita belajar tentang eye focus dan visual illusion. Jadi kita lihat fokus mata ya, ketika bermain boneka. Nah ketika kita bermain boneka, ini perhatikan ada beberapa kesalahan juga yang seperti yang sudah saya tunjukkan yang pertama tadi, dan juga ada beberapa yang mereka memakai atau bermain boneka dengan cara yang tidak tepat. Ketika ada komunikasi antara guru dan bonekanya, contoh gini, guru itu hanya lihat penonton, jadi waktu ngomong, jadi cuma lihat satu arah aja, jadi bonekanya dicuekin gitu ya, kayak enggak. Nah itu bukan ya, harusnya ini yang tidak tepat. Jadi kalau kita bawa teman tanda kutip ya, berarti kita perlakukan seperti sosok yang hidup, ya, sosok yang hidup seperti itu. Jadi ketika kita main dengan ada boneka, juga kita bisa lihat-lihat ke boneka. Boneka lagi ngomong, ya kita lihat juga bonekanya. Nah kalau seandainya bonekanya ngomong, kita lihat bonekanya. Itu ya. Jadi boneka bicara, guru lihat boneka. Ya, kalau guru yang ngomong, boneka yang lihat ke arah kakak-kakak guru. Seperti itu. Ayo kita latihan yuk. Simulasikan percakapan sambil memperhatikan arah pandangan. Boleh saya mau lihat, dibuka kameranya. Yang lainnya, silakan dicoba. Sambil coba ya, ngomong ini bonekanya juga coba kos kakinya lah. Kos kakinya dibuat hidup ya. Kos kaki dibuat hidup artinya kayak gini. Dia bergerak seolah-olah hidup. Nah, caranya dia seperti melihat ke kanan, ke kiri. Ya, bisa lihat sedikit ke atas. Ya, fokus juga kita lihat. Kalau lihat ada matanya arahnya kemana, lihatnya kemana, kita lihat. Misalnya lihat entah lihat rambut, anak-anak, atau mungkin kaget, atau mungkin ketawa. Nah ini udah kayak gini. Boleh kalau ketawa jadi begini. Kita bisa kasih ke bawah. Kan? Seperti ilustrasi kita lagi ketawa terbahak-bahak. Boleh kita lihat, kita buka atasnya. Nah kayak gini ketawa terbahak-bahak. Kita bikin yang lucu. Kalau kita lagi ngomong, kalau boneka ngomong ya coba buat begini. Nah, ini namanya kita latihan. Latihan cara lihat boneka sama cara bermain. Saya nanti akan share juga cara bikin boneka sederhana, ya dari kain sederhana dan juga bisa dibuat sendiri sebenarnya. Yang penting kreativitasnya ya. Tapi hasilnya saya bilang wow gitu ya. Kita akan menggunakan boneka ini jangan panjang-panjang seluruhnya, enggak. Kalau nggak punya yang namanya puppet stand itu adalah meja atau tempat untuk boneka itu duduk atau berdiri. Jadi kalau kita bermain boneka, ada boneka, karena kita bukan boneka yang kita pakai itu bukan boneka panggung ya, bukan boneka. Kita bukan panggung boneka ya. Jadi seorang ventriloquist itu tidak bermain boneka panggung. Kalau boneka panggung itu kan ada sebuah panggung, kotak, kemudian pemainnya kan sembunyi, jadi hanya nggak kelihatan biasanya kan. Itu namanya panggung boneka. Tapi ventriloquist itu beda. Ventriloquist itu ketika dia pakai boneka, nah bonekanya itu kelihatan secara utuh kepala sampai kaki. Nah seperti ini. Nah modelnya. Nah, kalau saya kalau nggak punya meja, kadang saya buat begini, saya pegang. Kalau saya punya boneka, ini biasanya pakai meja. Ntar saya ambil meja ini.
Ini adalah meja. Contoh, ini meja dari tripod biasa. Kemudian saya pakai sesuatu di sini, saya taruh. Jadi tempat yang namanya puppet stand. Dibuat puppet stand atau tempat untuk boneka berdiri atau duduk. Tujuannya biar karena kita menciptakan namanya ilusi karakter. Jadi karakter yang mati seolah-olah itu hidup. Oke, saya setting dulu. Bisa kelihatan mejanya? Kemudian saya dudukkan bonekanya itu di atas meja atau terkadang juga berdiri. Ini. Ini kita bisa pakai bonekanya agak lama. Ya, kalau seperti ini, kita bisa bebas. Tangan kiri atau tangan kanan yang kita pakai. Kalau misalnya kita bermain pakai tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri kita bisa bergerak untuk bisa melakukan sesuatu, mungkin menunjuk, entah pegang sesuatu. Jadi kita buat seperti itu. Nah, ini namanya pakai meja atau puppet stand namanya ya. Puppet stand bisa dibuat sendiri. Kalau misalnya mau ada modal ya beli. Karena kalau misalnya di internet juga ada, cari namanya puppet stand atau meja boneka gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau tangan, ya, jadi kita bisa pegang di bagian siku untuk melakukan sesuatu gerakan. Seperti ini. Jadi ini pokoknya memberi ilusi dia seolah-olah ya hidup. Dia hidup. Jadi bukan benda yang jadi mati gitu ya. Enggak. Tetapi kita buat sesuatu ini yang kelihatan mati ini jadi hidup. Kita juga bisa mengajarkan tentang Tuhan yang ada dalam kita. Tanpa Tuhan kita bisa meninggal suksesnya. Tanpa roh Tuhan kita selesai di dunia ini. Ya, apapun itu. Karena kita tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Kita hanya bisa hidup karena kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Sama seperti boneka ini. Boneka ini bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu, ya, geraklah. Karena ada saya. Kalau tanpa saya, boneka ini akan mati. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi nggak bisa. Tapi kalau saya hidupkan, jadi tangan saya sudah ada di boneka, kemudian bisa hidup lagi. Akhirnya, Nah, iya, akhirnya. hidup lagi. Dia diam. Sekarang perhatikan. Oke, apa? Apa ini perhatikan? Iya, perhatikan. Oke, Nah, ini nggak ada. bukan tangannya. Perhatikan, Agnes lagi bagikan sesuatu. Oh, gitu. Iya, kamu diam dulu ya. Boleh ngomong nggak? Nanti aja ngomongnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kalau seandainya berdoa? Kadang-kadang ada yang boneka yang lebih mahal itu bisa ditutup matanya. Saya punya boneka lain yang matanya bisa ditutup. Ya, ini kebetulan matanya nggak bisa ditutup ya. Tapi bonekanya lagi rusak, jadi nggak bisa dipakai. Nah, ini contoh boneka yang matanya nggak bisa ditutup. Bagaimana kalau pas mau doa? Ya udah ditundukkan begini saja, biar ilusi bahwa dia lagi tutup mata. Jadi jangan lagi berdoa tapi begini. Nanti anak-anak ikut melihatnya boneka terus ya. Dilipat saja begini sampai nggak kelihatan matanya. Jadi seolah-olah benar-benar lagi tutup mata. Begitu. Baru selesai amin baru gini. Menyanyi ya dibuat sesuatu yang dia bisa menjadi bergerak. Kalau boneka yang begini ya, boneka atau yang kayak boneka cablak itu biasanya lehernya itu ketika digerakkan itu badannya juga gerak. Ada yang punya boneka? Boleh saya lihat bonekanya? Tolong digerakkan lehernya kiri kanan.
Silakan. Ya, kan tunjukkan badannya juga, agak mundur dikit dari kamera. Bisa saya lihat badannya? Lihat ke kanan ke kiri begini. Kanan ke kiri. Oke. Ya, lihat kanan sama kiri pokoknya. Oke. Ya, gini. Bisa. Nah, kalau boneka cablak ya itu kadang-kadang ininya lehernya terlalu sempit ya, terlalu kecil. Sehingga ketika bergerak, jadi badannya juga ikut bergerak kanan, kiri. Agak susah, jadi kayak efek Batman tahun 80-an gitu ya. Tahun berapa itu? Si Michael Keaton ya, 90-an ya. Jadi modal kayak body. Jadi kalau seandainya bisa bikin sendiri, bikin seperti saya, atau cari boneka yang badannya nggak ikut gerak ketika kepalanya digerakkan, jadi lebih leluasa. Kayak olahraga. Iya, kayak olahraga. Iya asik. Jadi ya, jadi lebih enak. Nah itu, ketika kita pakai boneka juga jangan panjang-panjang. Secukupnya ya, bisa sampai 5 atau 7 menit kita pakai. Nah itu, boneka itu hanya lebih kepada materi atau alat yang kita pakai. Kita akan seandainya kita buat sesuatu, jangan takut kalau kita mungkin kelihatannya aneh, kelihatan berbeda, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kenapa biasa bilang jangan khawatir? Karena ya namanya juga dunia anak-anak. Kalau dunia anak-anak berarti yang kita lakukan adalah orang bilang jadi gila gitu ya. Oke. Nih. Jangan takut kalau ada suara. Kita bersuara kemudian terdengar berbeda. Ya. Jangan takut pada suara yang berbeda. Jadi kadang-kadang saya juga pakai suara yang berbeda. Ya. Saya punya ada beberapa karakter ya, dengan suara yang ada yang berbeda. Kemudian perhatikan bahwa anak-anak tuh lebih fokus kepada karakter daripada kesempurnaan teknik. Jadi kakak-kakak lagi yang sana ini sudah baru mengenal ventriloquist, jangan khawatir, tidak atau kurang bisa mencoba latihannya ya, untuk menggerakkan bibir ya, atau mengucapkan tapi nggak bergerak bibirnya. Kalau nggak sempurna jangan khawatir, karena anak-anak itu fokus kepada karakter daripada kesempurnaan teknik. Latihan itu dengan konsisten itu penting. Jadi harus latihan terus. Saya bisa begini karena latihan. Kalau nggak ada latihan ya nggak bisa ngomong. Kita pakai karakter juga untuk menguatkan pesan firman yang kita pakai. Nah, itu adalah contoh penggunaan atau cara menggunakan boneka ventriloquist. Nah, dari kita teori sederhana gitu ya. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan tidak? Kak Atau sudah? Wes, Ya, mau nanya dong. silakan. Kak Wes latihannya berapa lama sampai jadi Kak Wesley latihannya berapa lama sampai bisa seperti itu dan sehari ada aja nggak dimainin nih si boneka ini? Kalau saya ya terus terang fokus atau intens latihannya itu ya untuk akhir-akhir ini udah berkurang karena kan banyak petugas yang lain. Tetapi sebelumnya sampai saya bisa begini, itu saya latihan tuh setiap hari. Latihan setiap hari. Ya, untuk ketika ngomong sama kadang-kadang ngomong sendiri ya. Karena kalau ngomong sama orang lain kalau kita bibir kita nggak bergerak, orang akan lihat kita aneh. Nah, ketika saya mencoba ventriloquist ini ya mulai sekitar tahun 2000-an lah.
Ya, awal 2000-an. Jadi fokus ke boneka. Sebelumnya lebih kepada sulap. Jadi kalau pakai boneka itu fokusnya ke itu sekitar awal 2000-an sampai sekarang. Untuk dapat bisa ngomong tanpa menggerakkan bibir ya tiap hari ngomongnya. Gitu. Nah, untuk kecepatan masing-masing lah. Ada yang lebih cepat belajar, ada yang agak perlu waktu untuk belajar. Seperti itu. Kalau perlu waktu belajar jangan khawatir, itu nggak bisa. Seperti saya bilang, anak-anak itu tidak melihat kesempurnaan fonetik ya. Mau bergerak di bibirmu nggak masalah. Nanti sudah bisa tanpa bergerak bibir, anak-anak kan akan mencurigai, itu pakai baterai ya. Ketika saya satu pelayanan satu gereja selesai, ada sesi foto, saya pakai mereka, boneka saya diulek, dicari, dipegang semuanya, dicari mana baterainya gitu kan, pakai nggak ada baterainya. Bahkan yang lebih lucu lagi ya, emak-emak juga, jadi mereka gemes sama si Rocky saya ini. Padahal ini boneka gitu. Sampai mereka, baik itu orang tua sampai anak-anak, mereka tuh lupa bahwa saya bawa boneka, yang menggerakkan boneka itu saya. Jadi mereka bilang, "Hai Rocky, salaman dulu." Loh, bagaimana salaman? Ini tangan saya kan pegang lagi jalan, tangan satu di bawah gini, tangan satunya lagi pegang boneka, nggak bisa salaman dong Rocky-nya kan. Mereka lupa kalau boneka itu adalah benda mati. Nah, kalau sampai sudah tahap itu berarti kita bisa berhasil untuk menciptakan ilusi boneka. Jadi seorang ventriloquist. Ada pertanyaan lagi? Ayo kakak-kakak boleh nanya loh, apapun juga sama Kak Wesley. Saya tadi mau nanya, jadi kita belajar huruf dulu atau langsung aja kayak kata kita nyoba gitu Kak? Yang penting ada huruf-huruf yang kita pakai triknya. Huruf tadi ya, huruf yang sulit tadi kan, itu kita ganti huruf W sekarang. Kalau masih ingat huruf yang diganti tadi? Huruf apa saja? B, M, M, Ya, B, B, P, M, M, N, N, D. D. Ya. B, M, Kalau B, kalau sebut B kita pakai huruf apa? D, D, D. Kalau D, huruf ya, D. kalau huruf P kan harus tutup P. Huruf apa? P jadi T, T, Ya, T. E, Kalau E, M, T ya tadi, T, M, M, N, M N, jadi N, N. Kalau minum, ya, N, minum, kalau minum, huruf W, minum. W, ya Belum W. ada tadi Kak. Kalau huruf W itu campuran huruf U sama E. Coba sebut W, coba ngomong U, Oi, U, oi. U dengan W, E. Nah, itu W, digabung secara cepat. Iya, mantap. dulu, dulu Kak. Mirip tuh. Jadi huruf Dulu W. kok dulu. Dulu ntar kalau dulu berarti Oi, W. Jadi ngomong Wesley. Nah, Wesley. Wesley. Ya. Tidak bergerak Kak, tidak bergerak ini. Jadi Nah, kita ngomongnya sampai kayak senyum-senyum gitu ya, gini. betul. Saya lagi senyum. Wesley, gitu ya. Jadi Kakak main, ayo nih kakak main. Biasanya dia jago. coba dipraktekkan huruf tadi tuh. Bapak bawa payung merah sebelum Tuh ada pergi. Kak Pina, ada Kak Retno. Coba. Ayo, Kak Resti Kak Marcelina tadi bagus Kak Marcelina. coba dipraktekkan. Shalom. Shalom. Satu-satu dicoba. Ini nak Kak mau nanya, gimana kalau ada sekolah minggu takut dengan boneka? Iya, kalau itu disesuaikan bonekanya. Kalau kelas kecil, kelas bayi ya pakai boneka yang kecil-kecil aja. Gitu. Tapi perkenalkan dulu ini kan kaos kaki.
betul. Jadi mereka udah nyaman dulu dengan bendanya itu. Baru kita ngomong dengan suara yang suara boneka kita. Baru kita depan mereka, depannya anak-anak, kita pakai ini. Jadi mereka tahu, oh yang di dalam itu adalah tangan kakaknya. Kalau tiba-tiba bawa boneka segede gaban itu, mereka nangis lagi. Biasanya tuh kalau kelas batita itu itu akan takut kalau di kelasnya kecil. Tapi kalau ruang kelas sekolah minggunya besar, itu mereka nggak takut gitu. Ada kiri kanan banyak teman-temannya, nggak takut. Tapi kalau kelas batita kecil-kecil ya takut mereka. Makanya kita harus pakai dengan boneka yang kecil. Mulailah dengan boneka-boneka biasa. Kita taruh yang bulu-bulu lucu-lucuan gini. Ya, ini lucu kan? Iya. Udah Wah, punya Kapina Kak udah Pina, siap udah itu, punya. kaos kakinya Iya. keren. Kaos kakinya itu mantap itu. Udah tinggal punya Tinggal kamu ya. praktek Kak, tinggal praktek. Mantap. sudah waktu itu di Balikpapan ikut kan? Mulutnya dibuka nganga. Tinggal praktek aja. Jadi kalau lagi makan contohnya ini. Nah, ini Tinggal putar-putar cara gini. ngomong ini. Iya, yang penting latihan, Kak. Bagaimana bisa kalau tanpa latihan gitu. Kalau pakai boneka besar itu Kak, Ya, kok berat ya rasanya? Maksudnya menggerakkan itu agak berat gitu loh Kak. Jadi cenderung yang atas yang nganga gitu. Maksudnya kalau kalau yang ke bawah itu agak susah. itu boneka dari mana itu, Kak? Ini dari waktu ikut KPAI Kak, ada kelas membuat boneka kan. Jadi Hmm, dapat 1 gitu. begitu dari sekolah Alkitab. KPAI. Ya, apakah yang Konferensi buat Pelayanan Anak dari dari biasanya Berea. KPAI, Kak, yang Dari di Berea, dari DSMN. Berea. Berea? Berea, Oh, iya. Berea. Oh, itu namanya boneka cablak namanya. Iya. Kalau Maksudnya untuk ini selalu cenderung yang atas yang dongak-dongak gitu loh Kak. Kan tadi teorinya kan yang bawah ya yang turun. iya, Tapi ini kayaknya kekurangannya boneka cablak itu. agak berat gitu loh. Kekurangannya. Makanya Jadi ketika dipakai kan kita nggak nyadar ya di dalam itu ya, di dalam apa itu. Nah, mereka yang nonton waktu di foto atau di video itu kelihatan kepalanya tuh kayak ndongak terus ke atas gitu loh. nah ini adalah boneka buatan saya sendiri. Jadi itu buat dari kain flanel. Bisa kelihatan ya detailnya. Ini kain flanel, di dalamnya busa. Ini dari karton ini, karton. Jadi saya tidak pernah cuci basah. Dry clean, iya. Ya, di dry clean saja. Ini kemudian saya tempel dengan kain flanel juga. Ini kain flanel, kelihatan kan tipisnya? Nah, ini ini bulu-bulu dari boneka yang lain yang berbulu. Saya tempel jadi rambutnya. Kemudian ini harusnya ini juga bergerak nih. Nah, ini alisnya bergerak. Nah, sekarang untuk leher. Berarti kan saya punya boneka. Jadi lehernya itu gampang ditekuk kiri kanan. Kalau boneka cablak itu agak pendek ini ukurannya. Pendek Kak. Ya. Dan agak sulit ketika dibuka. Itu kekurangannya boneka cablak. Tapi untuk belajar itu tantangan, itu bisa dipakai juga sih. Nah, ini seperti ini. Jadinya bisa buka mulut dan kecil. Mau lihat kiri kanan, aman. Oke, itu boneka. Posisi kepala. Kepala lebih sebaiknya agak sejajar lah dengan kepala kita. Ketika taruh di meja atau dimanapun agak sejajar. Ketika kita lihat ini lebih gampang. Jangan sampai ke bawah gini. Nanti lihatnya ke bawah itu enggak asik nih. Oke, ada pertanyaan lagi? Posisi tangan Ayo masuk Kak di mana? Kakak, selagi masih ada Kalau nih Kak Wesley-nya. ya ini perhatikan posisi tangannya.
Saya punya boneka, posisi tangan itu masuknya lewat belakang. Ini adalah belakangnya boneka dan ini lubangnya. Saya masuknya di sini. Kadang-kadang boneka cablak itu masuknya di bawah ya. Kalau saya bonekanya itu dari punggung belakang. Jadi rompinya ini saya buat ada lubangnya, jadi gampang masukkan tangan. Gitu. Itu kalau bikin sendiri atau pemilihan boneka, milih bonekanya gimana? Biasanya kalau misalnya bonekanya tuh pembuat boneka itu bisa kita minta mau tanpa tangannya tuh di bagian bawah atau samping belakang ya. Kenapa itu beda? Biasanya kalau yang boneka cablak itu karena itu mainnya panggung boneka, jadi kan dari bawah. Kita main kayak Sesame Street, makanya tempat masuk tangan itu di bawah. Tapi kalau ventriloquist itu beda. Ventriloquist itu dari belakang ya, baru masuk. Gitu. Bagaimana yang lain? Bisa order boneka sama Kak Wesley ya. Ya boleh tuh. Jelas lebih mudah. Kalau beli memang rada butuh modal. Kalau di toko yang di toko oren paling murah itu yang standar ya, yang bisa dipakai yang bagus tuh 2 jutaan. Itu yang paling murah. Toko oren. Kalau yang cablak itu 600-an ribu, 500 ribu. Itu bedanya. Dibilang cablak, ya itu nama istilah bonekanya. Karena mangap-mangap ya. Yang penting tangannya bisa buka dan tutup sekali. Ya, yang penting jangan sampai bonekanya melayang ya. Bonekanya bukan Superman gitu, nggak bisa melayang. Jangan sampai buat kayak gini. Sorry. Jangan sampai begini ya. Mau lagi cerita-cerita bonekanya kakinya menggantung nggak jelas gini. Ini namanya hantu. Jadi kayak melayang gitu. Jadi jangan sampai dibuat begitu. Harus duduk atau kita gendong. Karena kita menciptakan ilusi kan. Wah, makanya ibaratnya kita main sulap gitu. Jadi kita menciptakan ilusi seolah-olah benda mati itu hidup. Kita perlakukan seolah benda mati itu hidup. Tapi ini dalam konteks ventriloquist. Saya harap setelah ini kakak-kakak bisa latihan sampai bisa praktek sendiri masing-masing dengan lebih. Jadi kalau ada pertanyaan nanti tanya aja di grup sekolah minggu ya. Saya akan bagikan juga nanti di grup sekolah minggu supaya bisa review kembali apa yang sudah didapatkan hari ini. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada? Oke, sudah ya. Baik. Kita berdoa kan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini kami sudah bersama-sama belajar untuk pengembangan kreativitas kami masing-masing sebagai guru sekolah minggu. Urapi kami, pakai kami Tuhan, supaya kami dapat melayani anak-anak di tempat kami yang Engkau tempatkan dengan menjadi guru-guru yang lebih kreatif lagi Tuhan, memanfaatkan benda-benda apa saja yang di sekitar kami, atau kami bisa membuat sesuatu yang baru buat anak-anak yang kami layani Tuhan. Itu bukan untuk
kehebatan kami, tetapi itu segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami memakai alat-alat yang kami pakai khususnya boneka ini sebagai sarana untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami selalu, tolong kami supaya kami dapat terus bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, ini pengucapan syukur kami dan doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan lagi Kak. Baik Kak Kak Udin. Wesley, terima kasih. Ya, banyak sudah ilmu yang kita dapat ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sebelum kita tutup mungkin bisa dibuka dulu ya kamera, kita ambil foto dulu ya. Bolehkah kakak-kakak, Kakak Renita, Kakak Marcelina, Kak Maria, dan yang lain-lain, Kak Pina, bisa buka kameranya, kita foto dulu. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya, ada yang dengan bonekanya ya. Lalu lagi 1, Foto sama 2, kaos kakinya dong. 3. Foto sama kaos kakinya. Kali lagi. Ya, kaos kakinya Kak, dikeluarkan Kak. Ada Ibu Joko. Halo Boleh. Ibu. Salam Ibu. Yang punya kaos Iya. kaki boleh dipakai. Oke. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Kita sudah ambil foto. Kita akan tutup kegiatan kita pada sore hari ini ya. Di sini ada Ibu Joko, kebetulan ada bersama dengan kita ya, luar biasa. Bolehkah Ibu bisa menutup kita di dalam doa sore hari ini, Bu? Ya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore ini boleh bersama-sama berdoa. PSM, Sekaltim, dan seberapa yang ada saat ini kami satukan hati kami terus naik di hadapan-Mu, doa-doa kami untuk perkembangan, pertumbuhan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang kami layani. Tuhan, kami berdoa kiranya terus Tuhan Kau mengurapi kami semua sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai kakak-kakak pembina Kaltim yang Tuhan yang sudah mengusahakan semua acara ini berjalan ya Tuhan. Tuhan pakai kami semua Tuhan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Kaltim. Terima kasih Tuhan Kau memberkati kakak Wesley yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Kiranya juga kami juga bisa mencontoh atau bisa mengambil pelajaran pada sore ini untuk kami terapkan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pertemuan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Joko. Kasih sekali Terima yang mau kasih disampaikan. semuanya. Makasih Bunda. Ya, baik. Shalom Makasih semuanya. kakak-kakak. Terima kasih semua udah datang. Seberapapun tetap semangat ya. Oke. Terima kasih Kak Lid. Segalanya. Yuk. Tuhan berkati. Kak Wesley, thank you banget Kak Wesley. Kak Liana, Kak Lydia, Kak Marcelina, yo thank you banget. Bye-bye semua. Tuhan berkati. Kak Wes, Makasih Kak thank you Wesley. ya, Kak Wes. Kak Lydia, thank you banget ya. Selalu Sama-sama Kak konsisten. Siska. Kak Maria, Tuhan thank you. berkati. Izin live ya, kakak-kakak. Selamat Sorry melanjutkan ya, aku bener aktivitasnya. terakhir ini sorry Kak Lydia sama Kak Wesley, sorry banget. Hektik banget Kenapa, dengan Kak? kejutan-kejutan kejangnya, Iya. jadi aku Iya, maksudnya Kak. aku tadi informasi apa sampai nggak terlalu teliti lagi gitu. Aduh, lagi Oke, ngecek Kak. kejang apa. Iya, Kak. Aku tuh kemarin mau ngajak ketemu Kak Wesley, cuma ya karena Kirei tadi malam sore langsung putusin pulang lagi gitu. Barusan juga lagi kejang, makanya aduh. Yang penting aku mohon Semangat, dukungan Kakak. kalian terus ya, tetap konsisten ya kakak-kakak. Ya, Ya, semangat, semangat Kakak. juga. Ya, Thank you semangat ya. Ya, Tuhan berkati. Aduh, makasih banyak. Ya, makasih Kak Makasih banget Wesley. Kak Tuhan Wesley, berkati. thank you Kak banget. Pina. Kak Lydia, thank you ya. Ya, Ya, Tuhan izin berkati. live. Tuhan berkati.